bertemu lagi di dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 24, ayatnya 12 sampai dengan ayat 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung, dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini mengajarkan perintah Tuhan. Nas terambil dari ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Banyak orang berpikir sekolah yang tinggi merupakan kunci dari kesuksesan. Kesuksesan yang dimaksud di sini biasanya dihubungkan dengan kehidupan kelimpahan materi atau memiliki pekerjaan yang bergengsi. Sehingga seringkali kita mendengar nasihat orang tua kepada anaknya untuk sekolah dan belajar yang rajin supaya nantinya kaya dan mendapatkan pekerjaan yang bergengsi. Memang harapan demikian tidak keliru, akan tetapi semakin menghilangkan esensi dari tujuan menimba ilmu itu sendiri, yang dasarnya adalah pembentukan karakter. Pemanggilan Tuhan kepada Musa untuk menghadap kepadanya di Gunung Sinai bertujuan untuk memberikan hukum dan perintah yang tertulis di loh batu. Pemberian hukum dan perintah ini bertujuan agar Musa mengajarkannya kepada bangsa Israel. Pengetahuan mengenai hukum dan perintah merupakan pengajaran mengenai sebuah aturan yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang menjadi larangan Tuhan. Demikian juga perintah merupakan wujud dari perilaku yang harus dinyatakan bangsa Israel dalam menjalani kehidupan. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengajaran merupakan proses memasukkan pemahaman atau pengetahuan kepada orang-orang yang diajar, yang nantinya akan menghasilkan buah perilaku yang sesuai dengan pengajaran tersebut. Dari sini kita semakin mengerti bahwa pengajaran tidak ada korelasinya dengan kekayaan atau pekerjaan yang bergengsi, akan tetapi lebih kepada buah apa yang akan dihasilkan selama menerima pengajaran. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini sangatlah banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari. Hal itu menjadi penting mengingat kehidupan manusia yang sangat kompleks dan bersanding dengan alam semesta. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari akan semakin membuka wawasan kita tentang kehidupan manusia dan alam. Ilmu yang kita miliki sebenarnya menentukan perilaku
seperti apa yang akan kita tunjukkan selama kita hidup. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, membawa kita menjadi pribadi yang mampu bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipu muslihat, goda, dan tantangan. Hidup akan semakin bijak, mampu menyelesaikan persoalan dengan baik, mampu menggunakan pengetahuan dengan benar, semakin mampu menjadi berkat bagi sesama, dapat mengendalikan diri dan hidup di dalam kebenaran. Namun yang disayangkan, semakin kesini ilmu yang diajarkan hanya sebatas ilmu dunia, dan kecenderungannya adalah mengesampingkan ilmu mengenai iman. Pengetahuan mengenai iman Kristen seringkali dikesampingkan. Ini sangat terasa pada saat adanya kelas katekisasi. Sangat terlihat minimnya pengetahuan anak-anak tentang iman Kristen. Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pihak orang tua maupun gereja, untuk bersungguh-sungguh dan lebih serius di dalam membekali anak-anak muda dengan fondasi pengetahuan iman yang kuat. Semakin kuat fondasi iman anak, maka semakin membawa anak menjadi pribadi yang semakin mengetahui hukum dan perintah Tuhan. Dan itu pula berdampak akan terwujudnya sikap yang sesuai dengan perintah Tuhan. Semua ilmu memanglah penting, namun jangan pernah mengesampingkan pengetahuan tentang iman Kristen, tentang ajaran-ajaran Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan. Karena bagaimanapun, orang yang pandai dalam hal ilmu dunia tanpa iman yang kuat, pengetahuan iman yang memadai, maka kepandaian itu bisa menjadi bencana bagi dirinya sendiri, bagi orang di sekitarnya, maupun bagi dunia. Namun semakin orang berilmu dan juga disertai dengan ilmu pengetahuan mengenai iman Kristen yang rohaninya juga dihidupi, maka kepandaiannya itu akan semakin bisa menjadi berkat baik bagi dirinya, orang lain, gereja, dan dunia ini. Kiranya melalui sabda ini kita tidak lagi menganggap remeh tentang ilmu pengetahuan akan kebenaran sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.